Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama tim Jejak Masa Lalu. Ini kita Mas Yo ya. Tadi mana Mas? Di Gua Jepang Mas. Ya, tempatnya di Desa Sentonorejo, Jogotirto, Dusun Blabahan. Ini termasuk Jogja Mas ya? Kabupaten Sleman, Yogyakarta Mas. Ini khusus kali ini ya Mas ya. Iya. Kita tidak hanya mengeksplor tentang misterinya, tapi kita akan beberkan sejarahnya dengan narasumber nanti. Konon katanya tempat ini tuh angker, walaupun berdekatan dengan rumah ini warga banyak penampakan sekitar. Tapi tim Jejak Masa Lalu kan pastinya sudah tidak percaya Mas. Ya, kalau kita nggak coba sendiri kita nggak percaya. Iya ya, kita nggak percaya. Maka nanti kita bersama Mas Yo sama tim langsung aja ke dalam. Ada pemirsa sedulurku, ada 4 gua ini yang gua pertama. Nanti langsung aja masuk ke gua pertama, kedua, ketiga, keempat. Kali ini kita bersama Mas Yo, langsung aja Mas Yo, kita masuk aja ke gua pertama. Para pemirsa sedulurku, jangan lupa ikuti terus, jangan pergi sebelum nonton Jejak Masa Lalu. Mari. Oke Mas Manan. Ya, siap Mario. Kita sudah mulai masuk dari gua pertama. Ya Mas Yo. Pertama ini 21 Mas Yo. Ini kondisinya. Ini Mas Yo, ini ada para pemirsa ke ini gua pertama. Kita masuk kurang lebih dalamnya 14 meter Mas ya, apa 17 meter Mas ya? Sekitar itu Mas. Kita langsung aja nanti Mas Yo masuk aja sana supaya kita mencari fakta atau mitos yang katanya tempat ini sangat angker. Kita langsung aja para pemirsa dulurku, monggo kita langsung aja ke tempat lokasi. Oh iya Mas, ini kira-kira tingginya berapa ya? 1 meteran ya Mas? Lebih Mas Yo. Ini 2 meter. Saya aja tingginya 170 Mas Yo. Oh ya, ini 2 ini meter. Sebelahnya Ini sekitar 2,5 meter Mas Yo. Ini sebenarnya ini kan dari apa ini Mas? Tanah. Ini tanah apa Mas Yo? Tanah urukan. Oh, urukan. Ini lebih dalam lagi Mas Yo ini dulu. Berhubung kemungkinan terlalu mungkin dilihat terlalu tinggi, terus di sama warga sini sekitar sini terus dikasih tanah Mas Yo, supaya tidak terlalu dalam gitu menjorok ke dalam ini Mas Yo. Ada 2 jenis gua Mas, gua alami dan gua buatan Mas. Dan ini gua buatan dari manusia Mas. Yang dibuat jadi gua. Sebenarnya kan ini bukan gua, tapi dibuat oleh manusia menjadi gua. Tapi kalau gua alami kan gua terbentuk dari alamiah Mas. Nah, gitu. Tapi ini kata tadi menurut warga mungkin gua ini alami ya buatan. Berarti yang ikut membuat itu kan di sekitar warga sini. Itu ini kan gua Jepang Mas namanya. Itu berdiri ketika tahun kurang lebih ya waktu penjajahan Jepang Mas. Berarti 74 Mas ya. Enggak, 47. Itu waktu penjajahan. Ketika itu Romusa Mas, kan Jepang Romusa. Nah, ini warga-warga sekitar sini ikut di sini membuat gua ini. Katanya yang disuruh makan apa adanya cuma nasi putih, ada yang apa pisang itu di atas garam. Makanya yang banyak korban Mas Yo. Karena kita warga sini diperlakukan seperti tidak layaknya manusia Mas Yo. Namanya penjajahan seperti itu. Kemungkinan di sini mitisnya mungkin itu Mas Yo. Dari korban-korban yang meninggal itu Mas Yo. Oh iya Mas, saya dengar katanya waktu kita sambil jalan. Itu mentok dulu ya Mas ya. Iya. Oh ini corong-corong ini apa ya Mas? Wah ini kenapa Mas? Nanti kita bisa tanyakan sama narasumbernya. Oh ya langsung aja nanti daripada kita salah ngomong, penting kita tanyakan ya. Ada apa Mas? Goblok Mas Yo. Oh kirain goblok ini. Oh ini bentar. Goblok pinter Mas Yo ini. Ini nanti para pemirsa dulu ini gua yang kita langsung menuju ke apa dia? Selain ini medannya nggak sulit Mas, tapi lawannya karena gua kan jadi dengan kelawar Mas Yo. Iya. Ini Pak pemirsa di sini menurut kami tim Jejak Masa Lalu di sini adem. Ya, adem. Tidak ada apa-apa sini, Pak pemirsa, tujuh semua.
Nah, tapi kita kan masih ada yang gua kedua, ketiga, keempat. Nanti kemungkinan gua kedua kan jabat ya. Duanya beda. Juga itu Mas Yo. Yang penting ini di gua satu ini kita adem Mas Yo. Iya. Itu Mas Yo. Kita itu dari gua satu ke gua dua kayaknya nyambung ya Mas. Nyambung ini Mas Yo, ini nyambung. Coba kita langsung. Tapi kemungkinan dalamnya malah dalam ini Mas Yo. Oh iya. Yang menuju dalam ini. Yang kedua kayaknya lebih pendek Mas Yo. Kita nggak usah langsung ke bongkar lagi Mas Yo. Ini ada tembusannya yang masuk ke gua kedua. Para pemirsa ini kita sama Mas Yo langsung masuk ke gua kedua. Nanti insya Allah kalau ada bonus lagi kita ada penampakan apa gitu gimana? Ini sebetulnya ini mungkin dari kamera ini terlihat terang ya, tapi kalau nggak ada cahaya. Oh ini gelap banget Mas Yo. Ya namanya gua itu Coba dimatiin sebentar. Oh coba para Mas Yo ini gelap Mas Yo. Ini para pemirsa, para seluruh semua yang berada di seluruh dunia atau seluruh Indonesia atau di seluruh gaib sini, coba saya hidupkan kondisinya seperti ini, tidak ada kamera. Nah ini cuma senternya Mas Yo. Nih gelap banget ya. Kita matikan coba. Nah ini sedulurku, ini tidak ada pencahayaan sama sekali. Ini gua yang nomor 2 berhubungan dengan yang ketiga sama 4. Coba hidupin lampunya lagi. Nah ini pemirsa kondisinya seperti ini ya. Nah, ini ada besi ya ini Mas ya. Ini Mas Yo ini. Ya Mas. Kemudian ini ada dulu buat ini amunisi Mas. Oh tempat amunisi. Oh dulu sini. Dulu ini dulu kan ada ini cuma mungkin menyimpan senjata-senjata. Nah sini. Oh iya ini gua Jepang itu menurut saya yang pelajari gua Jepang itu dibentuk karena ya bisa salah satunya pengintaian Mas. Ya. Yang kedua bisa untuk menyimpan amunisi atau menyimpan manusia-manusia pasukan-pasukan itu untuk kan ini tempatnya ini berdekatan dengan Bandara Adi Sucipto ya Mas ya. Ini strategis banget nanti ini buat mengintai. Ini amunisi tadi yang mungkin dimaksud Mas Nanang tadi ini meriah. Di sini ini langsung memanjang sana. Memanjang ke sana buat menembak di mungkin ini tembus Adi Sucipto ya Mas ya. Mungkin. Nah, ini menghadap ke kalau salah ke barat Mas. Ini pada untuk pertahanan Mas. Nah, ketika ada penyusup atau pasukan sekutu yang datang langsung mungkin. Ini gua kedua sudah ya. Bisa ini gua kedua lain dengan gua pertama. Gua pertama kan agak lalu menjauh ke dalam. Ini gua kedua habis Pak bisa dan sampai sini. Kita sama Mas Yo langsung aja kita ke gua nomor 3 Mas Yo. Ini Mas benar. Ini ada di sini. Dan ini mungkin dulunya ada apa ya? Buat arah ke atas mungkin ya Mas ya. mungkin Cuma di sini Mas. tapi ini udah tertutup Mas Yo. Ya bisa jadi Mas. Oke Mas langsung Kita saja mau ke Mas Yo 2, 3. Nah, ini jam berapa Mas Yo? Oh bentar kita kesini sudah jam 12 malam Mas. Bisa ya benar kita bersama Mas Yo tepatnya jam 12 malam ya Mas Yo ya. Kita langsung aja supaya tidak terlalu nanti takutnya keburu pagi Mas Yo. Tidak ada ya benar. Oke Mas, kita langsung lanjut ke dua ketiga Mas Yo. Ini dua ketiga mungkin agak lebih pendek. Pendek. Ini kemungkinan 180 enggak ada pendeknya. Misalnya kita langsung aja ke dua ketiga. Ini ke Mas Yo ini. Dua ketiga kayaknya lebih Mas Yo lebih dalam lagi Mas Yo ini. Kita langsung aja menuju ke sana. Kita masuk. Ini sama yang wah ada masalah. Ini sama yang dua ke Pertama ya. Ini tapi lebih banyak kelelawannya. Pemirsa, kali ini di dua ketiga ini kelelawannya banyak. Jadi agak berhati-hati kita
karena takutnya nanti kegigit Mas yo. Gigit kelelawannya juga sakit. Dan ada juga kata ini Mas, kata ini. Oh batu. Oke guys, kasihkan sini. Oke kita Yang buku museumnya kayaknya. Oh ini sini. Coba kita lebih masuk. Gua pemirsa, selamat datang di sebuah yoga. Dan ini sama dengan 21 agak menjauh ke belakang sana, lebih dalam, kurang lebih 17 meter. Oh ya. Bagus. Ya di sini pemirsa ini udah habis Mas. Ini udah sampai ujung Mas Yo ini. Ini sini dari sana sekitar 17 meter mungkin Mas Yo. Sama dengan yang gua pertama. Ini baunya agak bau apa kotoran kelelawar ya Mas ya. Biasa Mas Yo. Menyengat sekali. Kalau gua gimana? Gelap, tidak ada berpenghuni. Seneng buat tempat kelelawar Mas Yo. Ono juga kalau bersemayam kelelawar, tempat sarang kelelawar itu ada bambu kastelan. Ya mungkin nanti ya. Dapat ya gini-gini Mas Yo nanti. Ya. Emang ada di video? Ya kemungkinan kalau terus Mas Yo. Ya. Tapi kalau tim siap selalu di tempat angker selalu aman Mas Yo. Ini di sini hawanya juga ada Mas Yo. Aman Mas Yo. Kita langsung masuk ke sana. Mas Nanang ini apa? Oh ini ada Kayak kaki ini Mas. Ini kayak buat pengintian apa Mas ya? Bentar Mas. Ini kan pendek Mas. Begini Mas ya? Kalau ini tinggi. Ini mungkin buat mengintai duduk jongkok. Mungkin ya Mas ya. Kalau ini kan ada sebelahnya Mas. Bentuknya cekungan juga mungkin buat mengintai agak tinggi Mas ya. Berdiri Mas. Oh, ini Mas ya. Yang jongkok. Ya, ini agak berdiri gini. Mungkin nanti kita bisa tanyakan ke Mas sumbernya. Langsung lebih tahunya cara ini. Dan apa jeblok-jeblokan ini juga nanti bisa ditanyakan Mas. Ini langsung ke gua keempat Mas. Kita tanya dulu. Bisa monggo. Nah itu bedanya Mas. Oh ini separuhnya dari gua ketiga. Kita sampai ke satu Mas. Kalau pemirsa seluruh semua, ini gua yang keempat lebih pendek. Oh Mas Yo, ini saya menemukan dan di gua keempat seperti yang Mas Yo ini. Ini amunisinya Mas Yo ya. Dari sini sampai sana, masuk keluar, ada kita coba Mas Yo. Ini anak kitanya. Nanti bisa kita tanyakan kepada narasumber. Selanjutnya nanti supaya bisa tahu sebenarnya ini gimana Mas Yo. Ini mungkin gua keempat ya Mas ya, karena pendek dan tempat gua sudah kita usuri Mas. Saya lebih tertarik ke gua pertama. Nanti sembari kita keluar kita masuk ke gua pertama lagi. Ya, masuk mana? Oke, pemirsa kita akan kembali ke gua pertama. Oke, Mas Nanang. Ya Mas Yo. Menurut Mas Nanang tempat ini gimana? Apa yang dirasakan di sini? Biasa saja. Kalau biasa itu ya biasa Mas Yo. Tapi ada yang Mas Yo. Tapi kan kita kan juga nggak tahu Mas Yo. Ini kan sejarah Mas Yo. Iya benar. Kemudian kita kan dulunya juga pembangunan ini ada yang banyak korban. Kemungkinan ada yang juga menunggu sih Mas Yo. Yang korban-korbannya itu Mas Yo. Ketika pembuatan Itu gua ini otomatis Mas Yo. memakan korban Banyak. ketika yang saya dapat beritanya ya Mas ya, ini pembuatan ini dipakai dengan alat bom ya Mas, dinamit namanya. Ketika pasang itu meletus semua ya Mas ya, ada satu yang nggak meletus dan itu warganya suruh datengin bomnya itu Mas. Ketika didatengin malah meletus. Itu dan konon katanya korban itu ya makanya itu Mas Yo. Kalau kita kan juga nggak tahu. Yang penting kita di sini selalu tim sejak masa lalu berada di tempat-tempat angker, tetap posisinya, tetap kondisinya adem Mas Yo. Tertarik sama yang gua pertama ini Mas Yo. karena lebih panjang Mas. Yo. Nah, ada apa juga kita nggak tahu Mas Yo. Iya betul. Ya, kok sampai tertarik ke sini Mas Yo. Dibandingkan dua ke tempat, kita sampai sini
Ini lokasinya beda ya kita. Dari apa ada? Mungkin ada anu Mas ya? Ya, Ada mengandung apa gitu Mas Yo? bisa jadi Mas, karena tempat ini kan dulunya buat nyimpen amunisi Mas. Mungkin dari buku-buku disiu meledak. Ya bisa jadi Mas. Coba aja Mas kita bakar. Ini kayak Apa itu Mas? Kayak apa ini? buat apa Mas ya? Apa coba kita bakar aja Mas Yo? Ini bisa kita lihat ya. Ini tahu apa itu? Coba kita Bakar aja Mas Yo. Ini cuma gede. coba. Nanti Ini kita bakar ke sini, kok tanganku dibakar. Ini. ya coba. Kayak Meleleh. Ini bukan batu biasa, Mas. batu biasa, bukan pasir juga. Apa yang membuat tanah ini enggak subur Mas Yo? Ya, bisa jadi Ini itu para Mas. ini meleleh. Ini meleleh ya. Pemirsa bisa lihat sendiri. Ini bukan batu biasa ini, kayak yang apa ya? Ini beda tuh. Yang ini bisa meleleh. meleleh. Ya, untuk kandungannya juga saya kurang tahu. Nanti langsung aja lah Mas Yo. Kita hanya yang ini apakah ada di sini apa kalau ada di sini kemudian apa tanahnya bisa subur tanahnya nggak tahu Mas Yo. Nggak tahu juga. Langsung aja nanti tanya narasumbernya aja supaya lebih detail sejarahnya gua Jepang ini Mas Yo. Ya, nanti bisa mengedukasi masyarakat. Iya Mas Yo, langsung aja sana nanti. Oke. Bisa kita akan keluar dan kita akan Ini Mas Yo, ada oh agak kayak kaca-kaca Oh, gitu gitu. ya Mas ya. ini terbuat dari apa Mas Yo ya? Batu andesit kayaknya. Andesit, Ah, ya benar, batu andesit ya. Kita pegang langsung hancur Mas Yo. Iya. Makanya tempat ini harus dijaga dan dilestarikan benar Mas. Mas Yo nanti. Oke, Terima kasih. kita akan keluar, kita akan tanya-tanya. Intinya di sini dalam sini aman Mas Yo. Ya benar. Aman dari Iya Mas. Kita perlu nggak ujian gitu? nyali sebenarnya itu perlu juga Mas Yo. Supaya kan kita tahu dari buat masyarakat yang semua katanya ini kan agar mungkin nanti ada nyali kita buktikan Mas Yo agar enggaknya gitu. Kita jangan mengada-ada Ya. mengikuti YouTube lain agar gitu nggak bisa tim Kita nggak ada Mas Yo. Kita harus rasakan sendiri ya Mas. Kita harus gitu. Ya nanti kita Coba gunting aja. sama teman-teman. Nggak usah lama-lama Mas Yo, yang penting kita mungkin setengah jam apa gitu nggak apa-apa. Oh benar-benar. Oke, nanti rekan kita aja yang langsung uji nyali. Langsung. Kita buktikan Mas. Oh oke. Berarti gini aja Mas. Selagi kita nanti wawancara dengan narasumber. Tim kita suruh tim kita di sini satu. biar Pak Indonesia tahu ini tim nanti- zaman lalu real, tidak ada rekayasa. Nanti sembari kita wawancara, selesai wawancara kita panggil lagi Ah, teman kita nanti apa yang dirasakan gitu. Ya, calon Siapa Mas kira-kira ya? nanti ya itu Mas Ferdi ya Pak. Bisa dipanggil sekarang nggak? Kalau panggil bisa Mas. Oke, langsung saja. Karena tim jajan Mas Lu harus siap. Kalau nggak siap tendang aja. Oke. Nah, gitu. Banyak alasan? Oh tendang langsung. Oke, Mas Serdi, sini Mas Serdi. Wah, ini Mas kan. Mas Ferdi. Bisa Malam nih. ini bisa nanti Ini kru kita ya ganteng tapi bocil. Nah, ini kita suruh uji nyali. Kalau Nanti- nggak kuat tendang. jangan dari Mas Ferdi. Hmm. Tadi saya dan Mas Rio udah menelusuri gua pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Yang tim sama selalu kok kayaknya yang gua pertama agak mistis Mas. Iya. Nah, jadi makanya tim sama selalu mengajak Mas Ferdi langsung uji nyali langsung. Ya. Kita nanti tinggal aja, nggak usah lama-lama Mas ya. Hmm, Kasihan kita Mas. mau- Yang penting kita membuktikan aja real apa enggak gitu Mas. Nanti Supaya pemirsa tahu semua gitu. nanti kalau belum disamperin jangan lari dulu. Ya. Oh, iya. Oke. Kalau nggak kuat gini aja lah Samperin. Oh, bener. Ya gini. Hawanya adem kok Mas? Adem nggak Mas? Ada aja Mas, ada Mas. Oh, santai. Cuma kita di sini cuma ini membuktikan juga tim zaman lalu itu tidak ada rekayasa. Ya, real gitu. Siap ya Mas ya? Siap. Oke, siap. Oke, guys, kita akan set kameranya dulu. Nanti Mas Ferdi yang akan kita tinggal Nyali. sendiri. Oke, jangan kemana-mana, masih tetap setia nonton Jejak masa lalu. Oke.
kita sudah berada di luar dan kita bersama salah seorang narasumber, yakni Bapak Sinten? Pak Jasmin. Pak Jasmin. Pak Jasmin ini kalih Pak Sinten? Pak Mujati. Pak Mujati. Niki Pak Jasmin kali Pak Mujati niki warga sekitar mriki nggih. Nah, niki mungkin lebih tahu mengenai Gua Jepang ini. Nanti saya akan mewawancarai Pak Jasmin dan Pak Mujati. Ini Pak Jasmin, ya. Ini Gua Jepang ini berdiri pada tahun berapa? Gua Jepang ini dibuat pada tahun 1942 itu oleh Jepang, tapi yang dikerjakan semua orang lokal, orang Jawa. Gitu. Itu pada masa penjajahan Jepang ya Pak? Iya. Itu bisa dikatakan waktu itu Romusa ya? Iya, Romusa. Ini kan terdiri dari 4 gua ya Pak ya? Iya. Nah itu dari 4-4-nya gua itu apakah mempunyai fungsi masing-masing ataukah cuma sama fungsinya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Jasmin. Ya hampir sama semuanya. Ini intinya untuk gudang senjata. Ya. Yang paling sebelah kiri itu untuk semacam rudal. Oh, meriam gitu ya Pak ya? Ya. Meriam kan kecil, tapi itu kan rudal yang besar. Yang ada kayak pesawat terbang yang ada sayapnya itu. Oh gitu. Tadi ya. Kan saya kiri sama gua kedua ya? Ya. Oh ya, tadi saya sempat masuk ini kan di gua kedua dan gua 4 ada besi-besi tertancap di tanah itu. Kalau untuk tekstur dari batuannya itu batu apa ya Pak? Itu termasuk batuan andesit. Andesit ya. Ya. Ya mungkin masih awet sampai sekarang ya Pak ya? Iya, bahkan gempa pun enggak apa-apa. Enggak letakkan batu. Berarti memang tekstur dari batunya itu kokoh ya Pak ya? Ya. Kalau untuk dalam gua itu saya tadi masuk itu terdapat kayak keruak-keruak gitu atau bolong-bolong itu apa itu Pak? Itu untuk apa ya? Istilahnya itu untuk penjagaan, untuk pengintaian. Pengintaian. Tadi saya masuk ada yang cat pendek, ada yang ya. Itu yang pendek itu untuk jongkok, pengintaian jongkok, terus yang agak tinggi itu pengintaian sambil berdiri. Gitu. Ya. Berarti kalau kita tarik ke pojok sana ya Pak ya, kan hadapnya ke sana ya Pak ya, itu ya, langsung ke barat. Ke arah mana Pak? Itu lapangan terbang Adi Sucipto. Oh ya benar. Berarti mungkin dari dulu waktu penjajahan Jepang itu mungkin buat jaga tempat strategis itu ya Pak ya? Iya. Banyak kan untuk perusahaan apa tuh bandara. Gitu. Ya katanya simbah-simbah dulu. Oh iya. Kalau saya kan betulnya nggih, mungkin kan diceritain dari simbah-simbah itu. Iya. Bahkan saya dulu waktu kecil masih ingat itu, masih tahu, sempat tahu itu bom itu dimuat dalam truk itu yang besar-besar, panjang-panjang itu sempat lihat. Oh, dimasukkan sini Pak? Enggak, ngambil terus di buat sama TNI diambil, katanya mau dibuang ke pesisir. Cuman gitu. Berarti waktu Bapak kecil itu masih tersimpan amunisi-amunisi itu ya Pak? Iya, banyak. Bahkan pintunya pun masih, terus bersamaan dengan itu diambil bom segala macam itu, terus pintunya diambil juga. Ya. Tadi saya sempat masuk Pak, di gua pertama itu ada kayak batu tapi bukan batu ya, saya coba bakar itu meleleh, itu buat apa itu Pak? Itu dulunya sebetulnya remuan amunisi di dalam apa bom itu sendiri. Jadi bom kan dulu ada yang meledak tapi nggak semua terbakar. Nah, terus sisa-sisanya ya itu, itu tadi remuan itu tadi. Sekian dari bubuk amunisi itu mungkin. Ya kalau untuk ritual khusus dari tempat ini Pak atau gimana ya? Kalau orang Jawa kan biasanya
di malam satu suro atau suronan itu pasti ada ritual khusus. Kalau tempat ini ada nggak Pak? Ya dulu pernah itu dari Keraton Solo sama Keraton Jogja itu 3 kali kalau tidak salah itu tiap malam satu suro Ya. itu masuk jam 11 malam terus keluarnya jam 2 itu untuk semedi. Oh, semedi dah. Ya itu tujuannya nggak tahu tapi intinya untuk semedi di dalam. Ya. Terus yang di apa itu di pintu-pintu ini dijaga sama apa itu prajuritnya. Oh, itu dalam. Membawa pokoknya 6 orang, yang 4 itu prajuritnya jaga. Oh, itu di dalam ya Pak ya? Iya. Jadi ada yang masuk di pintu-pintunya itu dijaga. Iya. Oh. Terus yang semedi 2 orang. Tapi untuk kenapa kesininya nggak tahu nih, cuma ya tanya seperti itu. Oke, kalau saya akan bertanya kepada Pak Mujito. Pak Mujito ini warga Pak Mujati, warga sekitar sini gitu. Ya. Nah, ini bertanya mengenai hal mistisnya dari tempat ini. Konon-konon saya membaca berita itu tempat ini walaupun berdekatan dengan rumah warga kadang ada ya hal mistisnya gitu Pak. Benar nggak itu? Kalau ini yang tahu ponakan saya atau cucu saya pernah masuk sini. Kalau mau masuk itu takut kalau nggak sama saya. Kalau yang sebelah sini ini kalau ponakan saya bilang itu ada perempuan pakai kemben, tapi sini apa ada aja, tapi kalau lihat saya katanya takut. Gitu. Nggak tahu kenapa itu takut sama saya, tapi kalau sama cucu saya yang di atas itu nggak takut. Gitu. Kalau yang sebelahnya paling ujung selatan sekali itu ada istilahnya orang Jepang tinggal badannya, kepalanya ada juga kalau mistisnya itu. Kalau yang paling ujung yang paling kedua ini juga ada, itu orang Jepang yang sudah meninggal tapi nggak istilahnya nggak terawat atau gimana itu saya nggak tahu. Itu dari berita yang saya terima juga kan dulu waktu pembuatan itu kan terdapat warga yang meninggal di sini. Nah itu benar ya? Wah, kalau itu saya kurang tahu. Itu mungkin yang lebih tahu yang tahu sebenarnya, yang mungkin ya batinnya tahu ini ya. Gitu. Ya kalau saya cuma dibilangin sama cucu saya, mungkin besoknya sini ada yang harus jaga atau yang istilahnya kalau mau ada apa-apa, mau semedi atau apa, istilahnya apa ya tuh juru kuncinya sini. Masih belum ada juru kunci. Belum ada. Iya. Itu kalau dibilang dari cucu saya itu yang masih keturunan dari Pak Kromotolo, yang itu bapak saya. Bapak Kromotolo. Ya, Pak Kromotolo itu masih bapak saya. Kalau panggilannya Pak Kromotolo, kalau yang aslinya Pak Kromorjo gitu. Itu apa hubungannya dengan Gua Jepang itu Pak Kromo itu? Yang punya lokasi. Yang punya lokasi sini, itu. Yang mengelola sini dulu sama istilahnya mungkin disepuhkan sini, yang istilahnya ya apa ya Mas? Pokoknya yang dituakan di sini untuk merawat ini dulunya. Kemungkinan kalau ini kan masih keponakan saya juga. Kalau yang sebelah sini itu masih saudara, hampir saudara semua yang sebelah di tempat gua. Saya kan cucu, kalau itu anak. Gitu. Iya. Anak yang terakhir. Tapi kalau mengganggu warga enggak ya? Enggak. Dan tapi dulu pernah Mas. Pernah dulu itu pas tahun berapa saya mungkin 20-an tahun ada. Itu sekitar 18 orang itu kan uji nyali masuk. Tapi enggak pakai apa ya istilahnya, enggak kulon lah, enggak izin. Akhirnya itu 14 dari sekian banyak itu kesurupan. Nah, terus yang bawah itu enggak apa ya, enggak bisa nyembuhin. Akhirnya rois atau tetua di sini. Makanya kan saya tadi
sebetulnya jalurnya harus izin, jadi kalau ada apa-apa kan perlu bantuan bisa. Malam juga saya baca berita ya Pak ya, ada yang semedi di dalam terus tiba-tiba keluar teriak-teriak, ditanya nggak ada apa-apa, itu benar nggak? Iya benar, memang benar itu saya sendiri baca berita itu. Saya sendiri itu yang kan sore yang nemuin itu gimana Pak? Jam ceritanya? 4 itu ketemu sama saya. Intinya izin Pak, nanti saya malam mau istilahnya orang Jawa pati geni, ini kan nggak keluar toh. Terus baru masuk sekitar setengah jam lari keluar, terus tempat saya bilang, Pak saya mau pulang, saya takut, terus pulang. Oh gitu. Ya lucu juga. Oh ya, mungkin ada pesan khusus dari warga sekitar sini tentang tempat ini atau gimana? Kalau ada warga luar yang masuk sini harus gimana? Monggo diaturakan kali. Kalau saya, prinsip saya itu kalau misalnya setiap mau ada kegiatan apapun yang bersangkutan dengan kampung sini, seharusnya ada izin terlebih dahulu. Jadi kalau nanti ada membutuhkan bantuan atau ada kesulitan, warga sini bisa membantu. Ya, berarti intinya uluk salam ya Pak. Kula nuwun kalau mau ke tempat yang bukan tempat kita lah, kita izin dulu warga sekitar agar nanti enggak bikin sering surup lah, nanti dikiranya maling juga bisa ya Pak ya. Ya memang dulu nah sering ya Pak ya. Sering, iya. Oh ya, ya nanti kalau para pemirsa yang mau wisata ke tempat ini atau ada keperluan tempat ini, silahkan nanti izin dulu ke Pak RT, Pak RW atau pihak masyarakat tempat ini, nanti agar kalau terjadi sesuatu bisa dibantu warga sekitar. Mungkin cukup ya Pak ya. Saya bertanya-tanya kali Bapak Mujati kali Pak Jasmin, banyak informasi dan wawasan tentang Gua Jepang ini, mungkin dapat mengedukasi dari warga-warga atau masyarakat luas lah, agar kita mengenal sejarah. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Sebut Mas Wadi yang tadi uji nyali di Gua pertama. Kalau udah jam ngajar lagi ya. Mas Haji. Mas Haji Mas ini Halo Mas Haji. Awas dulu ya. waktu udah tadi udah lama, udah tengah jam aja ya. Ya, Tapi kurang lebih setengah jam. Saya malah nyaman di sini. kenapa Mas? Suasananya tenang, suasana. Tenang. Enggak, malah justru panas. Panas. Tapi tadi di sini sendiri Mas tadi ada apa Mas tadi? Ada suara apa, ada menamakan apa gimana? Apa ya? Kalau menambahkan enggak Mas. Cuma suara-suara kayak di sebelah sana ada kayak barang jatuh Mas. Oh sana ya. Kayak jatuh apa kayak dilempar batu gitu? Enggak. Ya, seperti itu. Jadi suara-suara berburuk. Oh gitu ya. Apa ya sini? Lainnya apa Mas? Lainnya apa? Ya cuma suara-suara itu aja Mas. Tapi mungkin itu tikus Mas. Tuh, enggak ada tikus itu. Lapar mungkin. Oh, mungkin dilapar. Enggak bisa jadi. Ya, ini Mas Haji, kita katakan sinyal ini berhasil, beranilah. Oke pemirsa, Berarti yang intinya tadi Mas Fadi, saya Hafi, berarti intinya tempat ini ya tempatnya gimana? tempat Ya, kalau ada ya ada. Ada emang ada, tapi tinggal kita uluk salam enggak, kita tujuannya tempat ini apa. Tempat sejarah Mas ya. Jadi tadi kita udah ulas semua, kita kulik semua dari mistis, dari sejarahnya. Kita dapat simpulkan misalnya gua yang bersejarah Mas. Iya. Karena berdiri ketika tahun Jepang. Tadi Nasubran juga
pembuatannya ikut serta warga sini. Jadi zaman penjajahan Jepang Usaha bisnisnya juga tadi tadi sudah diceritakan sama Pak Iya. Jadi tadi memang ada juga di sini. Oke, pemirsa, kita di penghujung acara kita akan tutup penelusuran malam hari ini di Gua Jepang. Banyak edukasi atau wawasan sejarah mengenai tempat ini. Dan juga saya mau mengimbau kepada masyarakat secara luas, biasanya tempat-tempat sejarah ini harus kita lestarikan, jaga dan cucu-cucu kita nanti kelak bisa mengetahui sejarah ini. Jangan lupa subscribe. Tunggu dulu Mas. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensupport kita dengan subscribe dan melihat tayangan video kita Mas, dan yang belum mensubscribe kita kami minta untuk subscribe dulu agar lebih gimana ya, mendorong kita lebih maju lagi Mas yo, mengeksplor ke tempat lain ya Mas, mengedukasi, membuka sejarah tempat. Karena kita masih banyak Mas yo, masih banyak sejarah yang belum diungkap ya Mas ya. Ini belum seberapa ya Mas yo. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Salam sejak masa lalu.